Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Kali ini kita belajar dari Yeremia pasal 6 ayat 16 sampai ayat yang ke-21. Sebelum kita membaca bagian Alkitab ini, mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita berdoa. Ya Bapa Allah yang Maha Kuasa, Engkaulah sumber kehidupan kami. Karena itu kami memuliakan nama-Mu saat ini, memohon tuntunan kuasa Tuhan di dalam kami mendalami kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Mari kita baca Yeremia pasal 6 ayat 16 sampai ayat yang ke-21. Beginilah firman Tuhan, ambillah tempatmu di jalan-jalan dan lihatlah. Tanyakanlah jalan-jalan yang dahulu kala, di manakah jalan yang baik, tempuhlah itu. Dengan demikian jiwamu mendapat ketenangan, tetapi mereka berkata, kami tidak mau menempuhnya. Juga aku mengangkat atas mereka penjaga-penjaga firmanku. Perhatikanlah bunyi sangkakala, tetapi mereka berkata, kami tidak mau memperhatikannya. Sebab itu dengarlah hai bangsa-bangsa dan ketahuilah hai jemaat apa yang akan terjadi atas mereka. Dengarlah hai bumi, sungguh ke atas bangsa ini aku akan mendatangkan malapetaka akibat dari rancangan-rancangan mereka, sebab mereka tidak memperhatikan perkataan-perkataanku dan menolak pengajaranku. Apakah gunanya bagiku kamu bawa kemenyan dari Sheba dan debu yang baik dari negeri yang jauh? Aku tidak berkenan kepada korban-korban bakaranmu dan korban-korban sembelihanmu, tidak menyenangkan hatiku. Sebab itu beginilah firman Tuhan, sungguh aku akan menaruh batu sandungan di depan bangsa ini, supaya mereka jatuh tersandung oleh karenanya. Bapa-bapa serta dengan anak-anak tetangga dan temannya, semuanya akan binasa. Bapak Ibu Saudara sekalian, saat ini saya akan menyampaikan khotbah untuk yang berhari ulang tahun. Ya, ketika kita berhari ulang tahun, kita sebenarnya sedang turun dari mobil kehidupan, sejenak kita turun di terminal dan kita merenungi atau mengevaluasi dan memaknai perjalanan kehidupan kita. Nah, saudara sekalian, yang menjadi acuan khotbah saat ini diambil dari Yeremia pasal 6 ayat 16c. Bunyinya demikian. Di manakah jalan yang baik, tempuhlah itu. Dengan demikian, jiwamu mendapat ketenangan, tetapi mereka berkata, kami tidak mau menempuhnya. Sekali lagi saya baca, di manakah jalan yang baik, tempuhlah itu. Dengan demikian, jiwamu mendapat ketenangan, tetapi mereka berkata, kami tidak mau menempuhnya. Saudara sekalian, ada sebuah wejangan hikmat yang sangat inspiratif. Bunyinya seperti ini. Senyuman mampu meringankan luka. Sahabat akan selalu ada di saat kamu membutuhkannya. Kalimat hikmat ini mengingatkan kita betapa pentingnya tersenyum itu. Di saat kita sedang senang maupun di saat kita susah, tetaplah tersenyum. Di saat kita disakiti, tersenyumlah. Di saat kita dilukai, tersenyumlah. Kedengarannya ini tidak masuk akal. Mana mungkin saya sedang sakit hati, mana mungkin saya sedang dilukai, kemudian saya harus tersenyum. Saudara sekalian, ini penting sekali. Di saat kita mengalami luka batin, kemudian kita tersenyum, itu sangat penting. Sebab tersenyum ternyata dapat meringankan luka batin. Dapat menolong kita untuk sembuh dari luka batin. Di sisi lain, kita pun diingatkan bahwa yang dapat disebut sahabat adalah mereka yang hadir saat kita membutuhkannya. Itulah sesungguhnya pesan dari kalimat hikmat di atas. Kita bisa saja berteman dengan banyak orang, tetapi tidak semua orang menjadi sahabat sejati, sahabat yang tulus, sahabat yang benar-benar mengasihi kita. Anda bisa saja memiliki 1001 sahabat di media sosial, tetapi apakah mereka benar-benar sahabat yang dapat hadir pada saat engkau membutuhkannya? Saat ini bisa saja kita punya banyak sahabat, tetapi dari sekian banyak itu, ketika kita membutuhkannya, apakah mereka hadir? Apakah mereka punya empati dengan kita? Apakah mereka
mau mendengar curhat kita? Apakah mereka punya kesempatan untuk datang menjenguk kita? Pendampingan Nabi Yeremia bagi umat Israel sesungguhnya pendampingan seorang sahabat yang tidak tega melihat kehancuran bangsanya. Yeremia, anak seorang imam dari kampung Anatot, yang dipanggil Tuhan ketika dia masih berusia muda. Dia tidak tega melihat bangsanya hancur. Karena itu dia datang mendampingi bangsanya dengan kebenaran-kebenaran firman yang dia sampaikan. Melalui dirinya, Tuhan menyampaikan petunjuk hidup kepada bangsa Israel di Yerusalem. Tapi saudara sekalian, tidak ada seorang pun yang mau mendengarnya. Orang Israel benar-benar keras kepala. Seruan Tuhan kepada umat Israel melalui Nabi Yeremia agar umat menempuh jalan yang baik ditolak oleh bangsa Israel. Yeremia telah menjadi sahabat saat bangsa Israel membutuhkannya. Tetapi mereka mengeraskan hati saat dianjurkan menempuh jalan yang baik. Pada akhirnya, apa akibat penolakan mereka? Tuhan mendatangkan malapetaka pada mereka. Tuhan menghadirkan bencana dalam kehidupan mereka. Mengapa? Karena mereka menolak firman yang disampaikan oleh Yeremia. Dengan penuh semangat Yeremia menyampaikan firman, tetapi tidak ada satu telinga pun yang mau mendengarnya. Meremehkan firman pada akhirnya menimbulkan bencana dalam kehidupan umat. Tuhan menghukum mereka. Kita dapat memetik pelajaran dari kenyataan hidup yang Yeremia alami. Tuhan Allah melalui Nabi Yeremia menganjurkan kita menempuh jalan yang baik. Nah, apakah selama ini kita telah menempuh jalan yang baik? Ini menjadi catatan evaluatif bagi kita, terlebih bagi yang berhari ulang tahun. Evaluasi diri kita, apakah selama ini saya telah menempuh jalan yang baik? Apakah selama ini saya telah mendengar dan mentaati Tuhan dengan jalan menempuh jalan yang baik? Apakah itu sudah saya lakukan? Peristiwa ulang tahun sesungguhnya bukan sekedar momentum bertambahnya usia seseorang. Bukan sekedar itu, saudara sekalian. Dalam perayaan ulang tahun, cobalah kita merenung sejenak dan bertanya, apakah selama ini kita telah menempuh jalan yang baik? Berita firman saat ini kiranya memotivasi kita untuk bersemangat lagi menempuh jalan yang baik dan berjuang di jalan itu. Segala kekhilafan dan kesalahan orang kepada kita, ampunilah. Biarlah semuanya itu berakhir di sini. Ini adalah tindakan nyata jika kita mau menempuh jalan yang baik. Kalau kita tidak mau menempuh jalan yang baik, ketika kita disakiti, kita pasti akan balas menyakiti. Kita pasti akan balas dendam. Tuhan memiliki rancangan bagi kita. Rancangan Tuhan bagi kita adalah rancangan damai sejahtera. Rancangan Tuhan bagi kita adalah rancangan kebaikan. Rancangan Tuhan bagi kita adalah rancangan bermasa depan baik. Rancangan Tuhan itu pasti Dia nyatakan di dalam kehidupan kita jika kita menempuh jalan yang baik, yaitu kehendak Tuhan di dalam firman-Nya. Saudara sekalian, bersukacitalah di saat engkau berhari ulang tahun, dan jangan lupakan kehendak Tuhan, kemauan Tuhan bagi kita. Tempuhlah jalan yang baik. Firman Tuhan saat ini menegaskan, jika kita menempuh jalan yang baik, maka jiwamu akan mendapat ketenangan. Amin.